Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Wiguna, mahasiswa program studi Sistem Informasi dengan NIM 05260171 Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Baik, langsung saja ke tugasnya. Oke, baik. Kita langsung saja ke tugasnya, yaitu menginput perintah di command prompt ya. Ini dengan mengacu pada panduan praktik jaringan komputer. Nah, oke, jadi yang pertama yaitu cd. Jadi cd itu adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Oke, bisa dilihat di sini kita ada di direktori Windows System 32. Kita coba pindah ke user. Jadi jadi seperti ini. Direktori kita sudah pindah ke user. Oke, lanjut yang kedua yaitu CLS. Yaitu CLS itu untuk membersihkan semua tulisan yang ada di command prompt ini gitu. Mengclear lah, clear screen. Nah, dilihat langsung kembali seperti semula. Nah, CLS slash tanda tanya. Nah, ini menampilkan bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS itu membersihkan layar gitu. Nah, jadi ini tuh informasi tentang CLS. CLS itu yaitu clear the screen. Lanjut dir slash tanda tanya. Nah, kurang lebih tampilannya jadi seperti ini. Jadi dir slash tanda tanya itu menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ke IP config. Nah, di sini di IP config ada beberapa ya. Nah, kita coba IP config. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi IP config itu digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, dan waktu sewa IP address pada network adapter. Lalu ada IP config all. IP config slash all. Nah, jadi IP config slash all ini untuk memberikan informasi dengan perintah IP config default. Nah, ini kurang lebih sama seperti IP config biasa ya. Nah, lalu yang ketiga yaitu IP config slash tanda tanya. Ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Itu menampilkan bantuan-bantuan terkait perintah IP config. Ada IP config all, renew, release, dan lain-lain. Lalu IP config release. IP config slash release. Nah, IP config IP config slash release ini tuh untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Lalu IP config slash renew. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Di IP config slash renew ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Lalu IP config slash display DNS. Nah, jadi IP config display DNS ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost connect.
Lalu ipconfig plus DNS. Nah, ini tuh untuk mengosongkan atau mereset DNS. Nah, successfully plus the DNS resolve cache. Jadi mengosongkan cache. Lalu ipconfig / register DNS / register DNS. Nah, Windows IP konfigurasi. Jadi ini tuh digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kurang lebih jadinya seperti ini ya. Registration of DNS resource record for all adapter of this computer. Selanjutnya ping. Nah, jadi ping itu digunakan untuk pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Lalu netstat. Nah, perintah netstat. Jadi netstat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer dan komputer yang sedang dipakai. Kita coba netstat. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Jadi ada apa nih? Listening, scene. Lalu yang selanjutnya tracer. Nah, tracer. Jadi tracer ini perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan untuk mengirim pesan Internet Control Message Protocol (ECO) request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Tracer. Nah, kurang lebih tampilannya jadi seperti ini. Lalu pathing. Jadi digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Nah, ada beberapa parameter juga di ping, yaitu dengan tambahan perintah strip n, strip h, w, dan lebih seperti ini. Nah, ini buat parameternya. Digunakan untuk n, misalnya digunakan untuk menampilkan informasi IP address. Lalu H digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ke tujuan. W digunakan untuk menentukan nilai maksimum waktu tunggu dan lain-lain. Lalu NS lookup. Nah, NS lookup. Jadi NS lookup adalah tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Misalnya kita melihat di ini ya, panduan nslookup google.com. google.com. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Lalu yang ke-18 nets. Nah, nets ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan. Nah, ada beberapa parameter juga ya di sini. Misalnya net interface, IP address dan pakai nama koneksi lain. Nets coba
Nah, sih Nets. Nah, di sini bisa ditambahkan untuk interface IP set address name, terus masukin nama connection, static IP address, subnet mask, default gateway. Nah, sebagai contoh nih, interface IP set address name. Nah, kurang lebih sama seperti yang ada di panduan. Lalu root. Nah, root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Nah, di sini ada contoh penggunaan root, ada root print, root add, dan root delete. Kita coba root print. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ada root add, jadi root add untuk menambahkan perintah routing, dan ada juga root delete untuk menghapus perintah routing. Nah, lalu yang terakhir perintah net. Nah, jadi net ini tuh untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Ini ada beberapa parameter juga, perintah net view, net time, net user, net stop times. Nah, kita coba net view. Nah, kurang lebih tampilannya jadi seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi atau praktik tugas 2 mata kuliah jaringan komputer dari saya. Mohon koreksi jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.